Halo, jumpa lagi bersama saya di mata kuliah menggambar teknik. Kali ini kita akan membahas tentang gambar rencana. Ini juga nanti sebagai pengantar tugas besar kalian di menggambar teknik. Jadi sebelum kita nanti masuk ke penjelasan masing-masing gambar, kita lihat apa saja yang ada atau apa saja yang tertuang di dalam sebuah gambar rencana. Nah, di sini bisa kalian lihat, di sini ada cover, ada peta lokasi, ada set plan, ada denah, ada tampak dan potongan bangunannya, lalu ada rencana pondasi, ada rencana pelantaian, ada rencana plafon, ada rencana kusen, ada juga nanti detail kusen dan detail pondasi. Oh ya, sebelumnya saya langsung lewat AutoCAD menjelaskannya supaya lebih gampang nanti kalian bisa pahami. Semoga dengan metode seperti ini kalian bisa lebih cepat menangkap apa saja yang nanti bisa jadi tugas besar kalian. Nah, karena ini mata kuliah yang penting juga untuk bekal kalian nanti setelah terjun di lapangan. Oke, kita mulai masuk ke setiap gambar di sini. Yang pertama ada cover gambar. Nanti kalian bisa sesuaikan cover ini dengan kreativitas kalian. Buatlah cover semenarik mungkin. Terus gambar yang kedua nanti ada gambar yang pertama, maksud saya ada peta lokasi. Nah, sebelum kita masuk ke gambar, kita lihat dulu kopnya. Ini namanya kop gambar. Bisa kita lihat di sini. Di kop gambar itu nanti kita buat seperti ini. Jadi ada logo Polteknya, ada nama Politeknik Negeri Bali juga. Di sini ada pemberi tugas, itu nama saya, diperiksa juga saya nanti. Lalu ada kolom revisi, lalu ada nama proyek. Nama proyek nanti pembangunan rumah tinggal atau pembangunan villa, tergantung gambar yang kalian buat. Lalu ada nama gambar dan skala gambarnya. Di gambar nama kalian masing-masing, NIM. Di sini jumlah lembar nanti disesuaikan dengan jumlah lembar yang kalian buat. Nomor lembar ya, kalau misalnya peta lokasi nomor 1. Nanti kode gambar, karena kita di sini cuma menggambar bagian arsitektur bangunannya saja, dibuat kode gambarnya A saja. Kalau untuk kolom terakhir ini ya dibuat-buat saja seperti ini. Ada konsultan perencana, CV atau PT, nanti terserah kalian ngisinya apa. Di sini boleh nama kalian aja isi. Nanti siapa tahu benar-benar terwujud punya satu perusahaan ya. Oke, nanti ini kopnya saya kirim dalam bentuk PDF di WA group supaya bisa kalian lihat lebih jelas. Oke, kita masuk ke dalam setiap gambar. Mungkin saya jelaskan satu persatu, coba di sini. Mungkin di pertemuan kali ini kita sampai kita ulik di denah saja dulu. Nanti pertemuan selanjutnya kita lanjutkan lagi di tampak, potongan dan seterusnya. Oke, yang pertama ini ada peta lokasi. Peta lokasi. Nah, ini kalau skalanya ditulis NTS. Ada yang tahu nggak NTS?
NTS itu not to scale, artinya ini tidak di skala dia. Jadi nanti kalian buat ya seperti ini nanti. Ada gambar Pulau Balinya, ada penjelasan titik-titik daerahnya di mana. Jadi ini jalan yang menunjukkan jalan ke lokasi proyek yang direncanakan. Seperti ini kebetulan ada di daerah dekat kampus juga, di Jalan di Puri Gading. Mungkin kalian sudah tahu yang rumahnya di sekitaran kampus. Ya, nanti ini tergantung di mana lokasi proyek yang kalian rencanakan dibuatnya. Kalau mau gampang nanti tinggal di search di Google. Nah, itulah diikuti nanti gininya, alur jalannya. Kira-kira seperti itu. Di sini juga dilengkapi dengan penunjuk arah supaya nanti orang-orang itu nggak bingung dia baca gambarnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, terus ini di gambar set plan kita pakai skala 1/100. Nah, untuk skala mungkin nanti bisa kalian sesuaikan. Kalau ini kebetulan kita pakai skala 1/100. Kalau mau gampangnya sih pakai skala 1/100 atau 1/50. Itu tergantung sih sebenarnya. Semakin luas bangunan yang kalian buat, semakin kecil dia, semakin luas, semakin besar skalanya, semakin kecil luasannya, skalanya mengikuti semakin kecil. Nah, ini sebenarnya masih bisa kita pakai skala 1:75. Cuma kalau kalian nanti gambar pakai skala yang gampang-gampang aja, 1/100 atau 1/50. Nanti saya jelaskan lah untuk skala itu sambil nanti di denah ya. Nah, di sini dulu kita jelaskan untuk gambar site plan. Jadi di gambar site plan itu kita harus menunjukkan letak dan lokasi bangunan ini terhadap jalan. Jadi ini jalan dia. Di sini lupa diisi keterangan. Jadi kalian harus menggambar nanti letak bangunannya, jarak terhadap pekarangan juga. Ini ada tembok penyangkarnya, jaraknya harus kelihatan, lebar jalannya. Nah, itulah disebut gambar set plan. Kalau jalannya ada di pinggir sini misalnya, ya disesuaikan aja nanti sama gambar yang kalian buat. Nah, itu di set plan. Jadi set plan itu tampaknya dari atas. Yang kelihatan adalah atap bangunannya. Oke. Semoga bisa dipahami. Kita beranjak ke denah. Nah, jadi di denah ini kalian menggambar ruangan-ruangan yang ada, yang kalian rencanakan. Nanti kalian bisa konsultasi dengan saya, atau kalian nanti yang sebelumnya kan sudah saya berikan tugas untuk menggambar sketch denah. Nanti itu bisa kalian lanjutkan dengan membuat menggambar denahnya di atas kertas gambar dengan menggunakan skala. Ini masih sama, dia skalanya 1/100. Coba di sini kita sepintas dulu menjelaskan tentang skala ya. Kalau kalian gambar misalnya ini gambar yang ini dengan skala 1/100, jadi di tembok ini kita pakai contoh di tembok atau dinding ini tebalnya dia adalah 15 cm. Jadi dari 15 cm itu 10 cm dia bata atau batako, sisanya lagi 5 cm, 2,5 cm bagian sini, 2,5 cm bagian ini adalah plesteran, acian sama finishing cat. Jadi kalau ini 15 cm misalnya kalian pakai skala 1/100, jadi dia kalian gambar di buku gambar itu 0,15 cm atau 1,5 mm. Kalau pakai
skala 1:50, jadinya berapa? Ukuran 15 cm kita gambar di buku gambar itu jadinya 0,3 cm atau 3 mm. Kenapa dapatnya seperti itu? Kalau kita pakai 1:100 ya 15 cm itu dibagi 100 saja dia. Jadi kan 0,15 atau 1,5 mili. Kalau pakai yang 1:50, caranya ya 15 cm itu kalian bagi 50. Jadi dapatnya 0,3 cm. Nanti penjelasan tentang skala itu banyak sih, bisa kalian searching juga. Cuma nanti kalau kalian sudah menggambar seperti ini kan dengan aplikasi AutoCAD, kalian nggak perlu sih mikirin skala, cuma ukuran kertas saja yang kalian pakai acuan dulu. Kalau ini disetting di kertas A3, jadi kalian gambar misalnya ini dengan panjang 3,4 meter, ya kita gambarnya 3,4 meter juga di sini. Jadi ini emang ukuran realnya. Cuma nanti setelah dia di print, kita settingnya pakai skala 1:100 ya otomatis nanti menyesuaikan dia setelah di print itu. Jadi seperti ini 7 meter ini nanti misalnya kita print ini, karena ini skalanya 1:100, dia nanti setelah di print itu panjangnya ini ya 7 cm nanti. Misalnya gunanya itu ya untuk kita memastikan aja, siapa tahu ini ternyata salah dia buat ukuran di AutoCAD gitu loh. Ternyata ini tidak mau jalan dia ukurannya, jadi kita bisa ukur sendiri pakai penggaris di lapangan setelah gambar ini di print. Itu sih fungsinya nanti. Cuma karena kalian sekarang gambarnya manual, jadi semuanya harus dihitung nanti. Kayaknya saran saya ya pakai skala itu saja 2 kalian pilih, biar lebih gampang kalian menghitung nanti berapa sih panjangnya kalau setelah di skala gitu. Oke. Mungkin itu sepintas penjelasan tentang skala. Kita bisa lihat di sini di gambar denah apa saja ada yang tertuang di suatu gambar denah ini. Ayo kita bedah satu-satu. Nah, ini seperti saya katakan tadi ada dinding. Mungkin ini kurang detail gambar dindingnya, nanti saya berikan contoh gambar dinding yang lebih detail. Dia pakai arsiran. Jadi di sini ada 4 garis yang menunjukkan yang saya klik ini, yang abu-abu ini adalah garis bata atau batakonya. Nah, terus yang kosong ini dia itu pleseran aciannya. Kalau kalian buat nanti gambarnya, kalian bisa buat garis asnya dulu. Kebetulan ini garis asnya nggak dibuat. Jadi garis as itu sebenarnya untuk membantu lebih gampang nanti sewaktu kita narik ukurannya. Nanti ada garis as itu garis putus-putus dia. Kebetulan di gambar ini tidak muncul di garis asnya. Cuma biasanya kalau kita gambar di AutoCAD, dia berisi garis as waktu kita menggambar. Cuma nanti setelah di print kita matikan layarnya. Mungkin teman-teman yang dari SMK udah paham. Cuma nanti yang dari SMA bisa coba diulang-ulang muter ini video materinya, atau kalau memang udah nggak ngerti atau gimana ya bisa kita diskusi nanti di WA group, atau misalnya kalau lewat WA atau lewat meeting virtual kita juga belum begitu maksimal gini ya, nanti bisa saja kita jadwalkan untuk bertemu secara langsung. Nah, terus kita lanjutkan di sini, bisa kita lihat juga jadi di belakang ini mungkin ini dia ada tempat cuci, ada halaman, lalu ada ruang tidurnya. Ruang tidur ada 1, 2. Di sini ada kamar mandi, di sini juga ada kamar mandi. Di
bisa kita lihat keterangannya. Kalau ruang tidur dia elevasinya plus minus 0,00, itu artinya acuannya ya di sini dia. Coba kita lihat. Nah, dari teras ini dia 0,00. Jadi ke dalam, ke ruang keluarga, ke ruang tidur tidak ada perbedaan elevasi. Cuma perbedaan elevasinya ada di kamar mandi. Jadi di sini harusnya ada garis satu di sini untuk menunjukkan elevasinya. Jadi kalau kita ke kamar mandi ini elevasinya menunjukkan minus 0,05. Itu artinya dari kamar tidur ini dia elevasinya turun 5 cm. Ya, mungkin bisa dipahami. Kalau dari luar kalian masuk ke ruang tidur masih sama di elevasinya. Cuma setelah masuk ke kamar mandi dia turun 5 cm. Di teras masih datar. Nah, di sini yang ada perbedaan di halaman minus 0,10. Artinya dari teras ke halaman ini turun 10 cm. Dan dari teras ke garasi turun 20 cm. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan tentang ini keterangan di denah tentang elevasi itu. Semoga bisa dipahami. Lalu kita di denah ini bisa melihat gambar-gambar penyusun interior. Kayak ini ada kasur, ada sofa, ada meja, ada kloset, ada wastafel. Nah, ini yang kalian gambar nanti untuk pelengkap supaya gambarnya bisa lebih cantik dan bisa menjelaskan fungsi ruang itu sendiri. Lalu setelah itu bisa kita lihat juga di sini ada kusen, ada pintu, ada jendela, ada pintu, ada jendela. Sini ada pintu, sini ada jendela. Nanti semua ini tertuang ada di rencana kusen. Lebih jelasnya kita nanti masuk selanjutnya. Lalu ada apa lagi di gambar denah ini? Kalau denah lantai 1 biasanya garis yang putus-putus ini, garis atap di gambar atau diperlihatkan. Boleh diperlihatkan, boleh tidak. Lalu ada namanya arsiran di sini. Nah, ini namanya arsiran. Kalau halaman pakai arsiran ya seperti ini. Huruf P ada, ibaratnya ini rumput. Kalau ini pohon. Nah, ini juga arsiran di garasi. Jadi ini ceritanya pakai paving segi 6 dia. Lalu di denah ada garis potongan. Nah, ini yang perlu saya tekankan untuk tugas besar kalian nanti. Garis potongan usahakan nanti kena di daerah yang berbeda elevasi. Sebenarnya kalau ini kita lihat, ini ada potongan memanjang dan potongan melintang. Potongan memanjangnya kebetulan di sini dia pakai kode A dan A. Lalu potongan melintangnya pakai kode BB. Jadi nanti di tugas kalian potongan dibuat supaya kena di area yang elevasinya berbeda. Supaya nanti di gambar potongan kalian bisa ngerti gimana sih posisinya kalau elevasinya berbeda. Oke, kalau seperti ini saya contohkan, mungkin garisnya ini digeser sedikit supaya kena di kamar mandi kita motongnya. Oke, coba kita move dulu. Nah, di sini. Ya, kalau di sini kalian motong, otomatis nanti elevasi kamar mandi minus 5 cm itu kena dia. Jadi kelihatan di sini ada penurunan, di sini naik dia. Jadi kalau di AutoCAD enak kita tinggal geser garisnya. Cuma kalau kalian gambar manual ya harus diperhitungkan dari awal dulu supaya nanti enggak terus ngulang-ngulang gambarnya. Jadi setelah kalian udah menentukan
garis potongannya di mana, semua penyusunnya juga sudah digambar. Lagi satu yang terpenting, kelupaan saya, ada keterangan panjang. Nah ini dimensi panjang dari setiap bagian ruangan. Seperti saya sampaikan tadi, kalau kalian gambar nanti digambar di buku gambar itu kan pakai skala. Jadi kalian hitung dulu, kalau misalnya pakai skala 100 berapa dia yang harus kalian gambar, baru nanti ukuran ini, ukuran sebenarnya yang kalian pakai keterangannya. Oke, semoga bisa dipahami. Nanti setelah ini sudah, garis potongan juga sudah, kita bisa lanjutkan ke gambar potongan dan tampak bangunan. Cuma ini mungkin nanti kita jelaskan di video berikutnya supaya tidak terlalu panjang. Kalian juga nanti supaya gampang bisa mengertinya, kalian fokus di denah dulu. Denah sketch kan kalian sudah selesai membuat, kemarin juga udah dikirim gambarnya ke saya, nanti tinggal ditindaklanjuti dengan menuangkan di atas buku gambar dengan skala. Oke, nanti setelah denah jadi, baru kita bisa lanjutkan ke tampak dan potongan. Dan side plan juga tentunya nanti. Yang pertama kalian bisa buat denah saja dulu. Oke, semoga sampai di sini kalian bisa pahami. Kalau ada yang perlu didiskusikan atau kalian masih ragu, bisa langsung nanti kita diskusi di WA group. Dan juga mungkin kita jadwalkan untuk ketemu meeting Zoom atau Google Meet sekali nanti. Kalau memang belum maksimal juga, ya seperti saya katakan tadi, kita bisa jadwalkan untuk bertemu. Tentunya dengan nanti kalau memang diharuskan kita ketemu, kita bagi. Tentunya kita harus mengikuti protokol kesehatan karena kondisi lagi seperti inilah. Oke, kalau begitu untuk pertemuan kali ini atau materi kali ini saya cukupkan dulu. Sampai jumpa nanti di materi atau kelanjutan dari gambar rencana ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.